Om Swastiastu. Apa kabar pemirsa hari ini? Senang sekali saya Made Sukadenekarang dapat menemani Anda di awal tahun baru 2011 ini dalam liputan khusus meneropong pariwisata Bali tahun 2011. Dalam dialog kali ini kita akan mengupas bagaimana arah perkembangan pariwisata Bali ke depannya dan apakah isu keamanan masih menjadi topik yang hangat. Bersama saya akan ada beberapa narasumber yang akan terlibat langsung membahas pariwisata Bali ini. The Island of Paradise, The Island of Hundred Temples, The Morning of the World oleh Pandit Jawaharlal Nehru adalah beberapa julukan tersohor bagi Pulau Bali. Belum lagi, predikat yang disandang Bali sebagai the best island of the world oleh media pariwisata internasional secara berturut-turut selama beberapa tahun. Nah, akankah Bali akan tetap menjadi tujuan pariwisata dunia dan bagaimana kemasan pariwisata Bali ke depannya? Bersama saya telah hadir Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Kadi Subiksu. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Kenapa tren ini? Ini becik. Baik ya, baik sebaik pariwisata Bali tentunya, tahun ini tentunya. Nah, Bapak mengawali pembicaraan kita atau perbincangan kita ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang pariwisata Bali saat ini dan tentunya target pariwisata Bali di tahun 2011 ini? Baik, terima kasih Bapak Karang. Jadi saya kira Bali ini masih tetap menjadi suatu destinasi dunia ya. Ini terbukti bahwa tahun ini 2010 bahwa kita juga mendapatkan award di samping juga julukan-julukan tadi ya. Morning of the World dari Jawaharlal Nehru, Island of Temple dan lain sebagainya. Tahun ini kita mendapatkan sebagai Best Leisure Destination in Asia Pacific dari majalah Travelers yang berpusat di Hong Kong. Dan juga tahun ini kita masih juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Budaya dan Pariwisata sebagai the best province in tourism development. Ini membuktikan bahwa masyarakat wisatawan domestik dan juga mancanegara masih memiliki minat yang sangat tinggi untuk mengunjungi Bali sebagai destinasi pariwisata. Dulu target 2010, ya yang 2010 ini kita membuat satu target sekitar 2,3 juta. Kalau untuk 2011 kita melihat tren-tren kunjungan yang sangat bagus, ya kita akan coba untuk membuat target kurang lebih sekitar 2,5 sampai 2,6 juta. Oke, mungkin ada langkah-langkah kreatif yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut. Iya, ini memang kita sudah memiliki suatu langkah yang sangat bagus sekali Dinas Pariwisata ya. Itu pertama ya paling tidak kita akan tetap mengikuti event-event yang bertaraf internasional, yaitu seperti promosi di ETD Berlin, seperti di WTM London, seperti JATA di Jepang, ada KOFTA di Korea dan lain sebagainya. Ada juga beberapa ya yang ada di Indonesia seperti ada di Jakarta dan juga Batam. Jadi oleh karena itu tidak hanya itu, juga ada hal-hal lain seperti promosi wisata melalui Korean Airline, juga TTG juga membuat promosi melalui brosur-brosur, dan juga kita bekerjasama dengan KBRI juga kerjasama ini kita lakukan, berikan fasilitas ya, kita datangkan media baik elektronik maupun cetak dari luar negeri, karena ini sangat membantu promosi kita untuk Bali. Jadi kita ajak, dia berikan fasilitasi selama di Bali, apakah itu kita undang makan malam, apakah nanti kita berikan transportasi. Oleh karena itu ya nanti mereka akan menulis di negaranya. Untuk KBRI barangkali kita akan kerjasama untuk pengiriman atau penyebaran brosur-brosur dan 2010 akan segera berakhir Bapak ya. Nah, mungkin ada strategi khusus dari pihak kepolisian untuk keamanan di tahun 2011 nantinya?
Kita memang tentunya dalam hal untuk menunjang pariwisata Bali tentunya. Tentu. Ini adalah suatu hal yang sudah menjadi atensi Bapak Kapolri, termasuk Pak Kapolda kita, Bapak Irjen Pol Adiatmoko. Beliau sangat atensi bahwa masalah keamanan yang berkaitan dengan pariwisata menjadi atensi beliau. Dan buktinya saat ini kita bisa melihat di belakang kita ini adalah kantor Tourist Police. Oke. Kantor Tourist Police ini adalah kantor yang nanti direncanakan akan diresmikan oleh Bapak Kapolri, di mana kantor ini diharapkan yang sebelumnya lokasinya berada di Polda dan berjauhan dengan daerah Kute. Kita ketahui Kute ini kan daerah pariwisata pusatnya. Nah, kita dekatkan. Jadi kita dekatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kita alihkan di Kute. Di sini adalah sentralnya kegiatan polisi pariwisata. Di sini ada call centernya, ada CCTV-nya. Kita siapkan mobil-mobil patroli, ada dilengkapi dengan GPS, sehingga bisa kita monitor apa yang terjadi di Pantai Kute, apa yang terjadi di Pantai Legian, di Sanur. Kita ada CCTV, kita bisa monitor. Kita siapkan patroli ketika masyarakat, khususnya para turis membutuhkan bantuan, dengan cepat bisa kita lakukan memberikan bantuan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah. Ini adalah dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya para wisatawan yang datang ke Bali. Operasionalnya 24 jam. Tentu, ini 24 jam dan kita punya shift ya, kita bagi menjadi 3 shift. Bapak sendiri dengan keamanan secara global, khususnya di Bali ini bagaimana Bapak? Jadi memang upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka memberikan rasa aman di tahun 2011 ini, kita memang melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kegiatan yang sifatnya preventif dan preemptif. Kita punya kearifan lokal ataupun local wisdom di Bali dengan desa pekeramannya, dengan pecalangnya. Kita upayakan ini kita perdayakan. Di Bali ada kurang lebih sekitar 700 desa dinas. Ada sekitar 1.400 desa pekeraman. Di tiap-tiap desa dinasnya ada satu orang petugas polisi masyarakat, petugas Polmas, yang akan membaur dengan masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga mereka ini diharapkan menjadi semacam mediator. Apabila ada masalah-masalah di desa tersebut, polisi Polmas inilah yang sebagai mediatornya menjembatani, kemudian dipecahkan, jadi dia sebagai problem solver, sehingga hal-hal yang sekecil apapun yang berkait dengan masalah keamanan bisa langsung disampaikan kepada kita. Ini adalah salah satu strategi kita lebih mengedepankan pengamanan yang sifatnya preemptif dan preventif. Tetapi di samping itu, kita juga melakukan pergelaran kekuatan-kekuatan kita yang sifatnya polisi berseragam di tiap-tiap lokasi objek wisata yang ada di seluruh Bali. Kita punya polisi pariwisata yang siap 24 jam melayani masyarakat. Kemudian kita juga punya unit-unit patroli seluruh Bali, baik itu patroli lalu lintas, sabara, polisi pariwisata yang dilengkapi dengan GPS. Mereka akan termonitor di mana mereka posisinya. Kemudian apabila masyarakat membutuhkan, kita punya panggilan quick respon di 112, layanan bebas pulsa. Masyarakat apabila membutuhkan pertolongan polisi bisa call 112 dan akan dilayani oleh call center kita dan didatangi dengan menggunakan patroli yang dilengkapi GPS. Itu adalah salah satu strategi kita dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tentu harapan kita bahwa mari kita bersama-sama semua menjaga masalah keamanan, bahwa keamanan itu bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian saja, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Minimal mulailah dari diri kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri, kemudian menjaga lingkungan di sekitar rumah, sekitar banjar, sehingga diharapkan kalau semua itu bisa dilaksanakan, keamanan akan bisa terwujud. Mudah-mudahan Bapak ya, kita harapkan itu juga. Baik, terima kasih Pak Gede. Pemirsa, pariwisata erat kaitannya dengan keamanan. Semoga apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan meningkatnya pengamanan yang dilakukan akan memberikan rasa nyaman pula bagi siapa saja yang ingin datang berkunjung ke Bali. Nah, tentunya semuanya memerlukan kerjasama yang sangat erat. Tentunya dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Tidak terkecuali dengan Anda. Saya akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, saat ini saya bersama salah seorang insan pariwisata, tentunya
tentunya yang berkecimpung dalam dunia pariwisata. Kita akan tanya sedikit tentang bagaimana pariwisata di tahun 2011 tentunya. Saya lihat beberapa bulan atau semester 2010 terakhir ini perkembangannya sangat signifikan, sangat progresif. Ini diakibatkan dengan iklim pariwisata, iklim politik yang kondusif, berarti disebabkan juga oleh sistem iklim keamanan yang semakin baik, sehingga membuat rasa aman, rasa nyaman dari para pelancong-pelancong, dari wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali. Dan juga ada tambahan bahwa selain faktor keamanan dan kenyamanan, ada juga faktor yang sangat membuat mereka mudah datang ke Bali, yaitu semakin murahnya low cost carrier atau tiket pesawat terbang dari mancanegara, khususnya dari Australia ke Indonesia. Dan itu membuat menjadi satu paduan yang bagus antara harga hotel dan harga pesawat. Sekarang semakin kondusif, mungkin yang dibutuhkan adalah sarana infrastruktur yang kita amati sekarang tidak semakin baik, terutama khususnya jalan macet, jalan berlubang. Nah, ini membuat para turis kita tidak nyaman. Juga faktor-faktor lain mengenai ketertiban seperti tadi kemacetan tadi, kemudian antrian yang tidak teratur, kemudian parkir sembarangan, lalu beberapa angkutan umum yang tidak pada tempatnya parkir, sehingga membuat turis-turis juga kadang-kadang menyampaikan keluhan atau komplainnya ke kita. Pemirsa Bali TV, demikian liputan khusus akhir tahun meneropong pariwisata Bali 2011. Semoga pariwisata Bali tetap dapat berkiprah dalam peta pariwisata global dengan mengedepankan budaya, tradisi, way of life Bali yang khas sebagai landasan utamanya. Rahajeng. Om Santi 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 Om.